budaknya. Dan ketika itu bertanya, ya Rasulullah, kalau saya merdekain budak nih, budak seperti apa yang paling afdal untuk dimerdekakan? Qala, bersabda Nabi, anfusuha inda ahliha wa aktsuruha thamana. Anfusuha inda ahliha, budak yang paling disenangin oleh tuannya, budak yang paling bernilai di mata tuannya, paling cekatan, paling gagah, paling kuat, paling pintar, ya. Pokoknya sayang banget nih tuannya sama budak ini. Kenapa paling afdal? Kalau dijual harganya pasti paling tinggi. Wah, kalau budaknya malas-malasan, tidur lagi, dicebuk tidur lagi, nggak ada nilainya, ya, nggak ada nilainya. Apalagi berperilaku perangai buruk, dijual murah. Yang paling disenangi oleh tuannya waktu ruha sama, dan yang paling mahal harganya, yang paling mahal harganya. Itu yang paling utama. Artinya effort kita untuk melakukan satu ibadah, satu kesulitan, makin besarnya upaya kita untuk melakukan satu ibadah, itu berbanding lurus dengan besarnya pahala. Apa kata Nabi? Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Makin besar bala, makin besar kesulitan untuk melakukan satu ibadah, makin besar pahalanya. Kenapa sholat subuh paling besar pahalanya? Karena sholat subuh paling susah, paling berat kita untuk melaksanakan. Ibadah sunnah, sholat sunnah, paling utamanya qiyamul lail di sepertiga malam terakhir, 3/4 malam. Kenapa pahalanya besar? Paling payah. Maka begitu juga dalam ibadah harta. Paling kita sayang terhadap sesuatu. Kan kalau nilainya paling mahal itu kita makin berat untuk ngeluarinnya. Ya. Beda rasanya. Sedekah 100.000 dengan 100 juta. Rasanya beda. Kalau 100.000 enteng. Kalau 100 juta nggak punya juga. Kalaupun punya berat. Maka kata Allah, tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gak sampai kepada puncak pelaksanaan sebuah kebaikan sampai engkau menginfakkan sesuatu yang paling kau cintai. Ini kalau bebasin budak yang paling mahal kata Rasul, paling bernilai. Maka kalau yang tanya, Ustaz, sedekah apa yang paling utama? Berapa sedekah yang paling utama? Yang paling banyak. Yang penting ikhlas, Ustaz. Banyak ikhlas. Kalau ada sedikit gak ikhlas ya kebangetan. Ada sedikit gak ikhlas lagi. Banyak ikhlas. Ya Allah, ini berat banget. Biasanya kita sedekah itu yang gak kepake, ya, yang kita ringan. Kan lucu kita. Pengen dapat pertolongan dari Allah yang hebat, pengen surganya paling hebat, pengen surganya paling nikmat, tapi sedekahnya, ibadahnya yang paling gampang aja, sesempatnya aja kita. Ya. Mintanya sama Allah luar biasa. Ya Allah, pengen masuk surga. Ya Allah, pengen ketemu Rasulullah. Ya Allah, pengen selamat dari neraka. Dan pas sedekah hari Jumat kemarin 5.000 itu juga nyelip. Sama dengan bayar parkir di mana gitu. Ya. Bukan nggak jadi, bukan, tapi belum sampai ke puncak kebaikan. Nah, pernah nggak sedekah? Isi dompet keluarin semua, sedekah, sisain buat pulang. Itu yang hebat. Jangan pas dompet nggak ada isinya. Dompet udah isinya struk Indomaret sama Alfamart doang. Lagi banyaknya lagi senang-senangnya terhadap sesuatu. Lo kok bisa begitu? Iya, biar cinta di hati ini hanya diisi cinta Allah, cinta Rasulullah, bukan cinta dunia. Segala sesuatu yang melekat, membuat kita melekat terhadap dunia, bebasin. Ya. Aduh, pohon durian yang ini yang paling senang ini, yang paling bernilai, sedekahin. Ya, itu yang paling bernilai. Pohon kelapa ini yang paling berbuah, sedekahin. Nah, itu yang paling hebat. Gitu ya. Kalau punya kendaraan yang mana?
yang disedekahin? Yang baru beli tapi udah lunas. Baru beli belum lunas. Ya. Dan tanal birra hatta tunfiqu mimma yang paling menyibukkan hati kita, yang paling membuat hati kita sibuk dengan dunia tersebut. Itu kalau disedekahin paling hebat. Pantesan hidup kita belum hebat terus karena kita belum berbuat yang hebat buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh yang paling mahal, paling disenangi oleh Tuhannya. Begitu juga dalam ibadah yang lain. Kita ini ibadah kepada Allah biasa-biasa saja, tapi pengen dapat yang paling hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat jemaah aja susah, salat jemaah aja payah. Udah dipanggil muazin berapa kali, belum ke masjid-masjid juga. Tapi komplek kita nih kan dipanggil Allah bukan hanya sekali. Kedengaran Masjid At-Taqwa, dari Gardenia 1, dari Pesona, kedengaran semua tuh ke rumah tuh. Tapi udah ke masjidnya belum juga. Nah kita kalau doa pengen buru-buru dijabah Allah, dipanggil Allah entarlah tanggung lagi bongkar motor, entarlah lagi nguras kolam, entarlah lagi benerin apa. Itu Allah udah manggil beberapa kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah kesal dikirim Jibril. Tuh orang dipanggil nggak mau nyamperin, kirim pelan urusannya. Maka nih ya pengen hebat, mendapatkan sesuatu yang hebat dari Allah, lakukan dong yang terhebat untuk Allah Subhanahu wa taala. Babu fadl ihsan ilal mamluk. Bab menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik ilal mamluki, kepada budak yang dimiliki, kepada sesuatu, bukan hanya budak. Dalam ini maksudnya budak. Jadi kita berbuat baik kepada seseorang yang berada di dalam kuasa kita. Kalau kita agak lebarkan sedikit. Bab ini keutamaan tentang berbuat baik kepada orang-orang yang berada di dalam kekuasaan kita. Ya, bisa jadi karyawan kita, utamanya budak kita. Bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi bawah itu mamluk, orang yang berada dalam kepemilikan kita, dalam kuasa kita. Ini hebatnya kami. Kepada mereka berbuat baiklah. Kalau kepada orang yang kita punya kepentingan kepada dia berbuat baik, gampang, mudah-mudahannya. Nahan omongan yang kasar kita bisa, dimarahin kita diam aja. Orang ada kepentingan kok. Kita sama dia, sama pejabat itu, sama kuasa itu, sama orang kaya itu bisa. Tapi bisa nggak kita berbuat baik kepada orang yang punya kepentingan kepada kita? Itu baru hebat. Itu baru tingkat selanjutnya. Biasanya apa? Ke atas kita baik, ke bawah galak luar biasa. Ke atas kita servis bagus luar biasa. Ke bawah, boro-boro, medit luar biasa. Ya. Kalau nggak ngomel nggak puas. Ini sebetulnya kita mental penjajah jadinya. Ya. Mental Islam adalah memberikan rahmat, memberikan kebaikan, berbuat baik kepada orang yang berada dalam kuasa kita. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama adalah perintah tauhid. Beribadahlah kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Setelah itu wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Habis kepada Allah, selesai urusan dengan Allah, siapa manusia? Orang tua. Orang. Jadi juga nggak sempurna tauhid kita tanpa kita mampu berbuat baik kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Setelah Allah tauhidkan kita, perintah kita bertauhid, berbuat baiklah kepada manusia. Siapa yang paling utama mereka? Orang tua kita. Dan orang-orang soleh itu
pengen hidup lama, cuman pengen berbakti kepada kedua orang tua. Kalau enggak, kematian lebih mereka cintai. Di antara alasan hidup itu adalah kita ingin berbuat baik kepada orang yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah mengorbankan kesenangannya untuk kita. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, meskipun orang tua itu wa in kana fasikon, wa in kana fajirun, wa in kana kafirun. Meskipun orang tua itu adalah seorang yang fasik, orang tua kita berbuat maksiat, wa in kana kafir. Meskipun orang tua kita itu kafir sekalipun, tetap ihsan. Agama itu ngajarin begitu. Kadang-kadang kita mengasihi orang tua terhalang karena sebab menurut kita adalah ahli maksiat. Ya, tetap bisa, tetap berbuat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Meskipun juru kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tetap temani orang tua, perlakuan orang tua dengan baik. Kemuliaan itu di sana, ya. Kemuliaan itu di sana. Orang tua deh. Sholat kita baik, udah makin baik sama orang tua. Ngaji kita makin jauh, ngaji kita makin banyak, makin kudu bagus sama orang tua. Bikin apa ini? Kita bisa nahan emosi kita kalau urusan dengan orang lain. Kalau urusan dengan orang tua, langsung naik emosi kita. Gampang. Udahlah, mau usah diurusin, biarin aja. Wabil walidaini ihsana. Wabidil qurba, dan kepada kerabat yang punya kedekatan dengan kita. Siapa? Saudara-saudara kandung kita, saudara kita. Akur dengan ini perintah Allah langsung dalam Quran. Sama saudara rebutan warisan, ya. Gara-gara apa? Cuman ukuran doang tuh, salah naruh atau rame ribut sampai ke pengadilan, ya. Sampai gananya lebaran gak pulang. Kenapa? Ribut sama saudara gara-gara warisan. Amin. Ya. Ini orang Islam tuh malah udah kasih. Mana saudara yang susah? Ini buat kamu saja. Ini saudara yang payah, buat kamu saja. Ini juga kadang koreksi buat kita. Kadang-kadang kita bisa baik sama orang lain, kita sulit baik sama karib kerabat kita. Kenapa ya? Emang diganggu oleh setan kok kita ya? Diganggu oleh setan. Maka senangnya kita sama siapa aja ribut aja, ya. Diganggu oleh setan. Kalau agama, Allah, Rasulullah, para ulama nyuruh kita akur, nyuruh kita guyu, nyuruh kita baik. Tapi bisikan setan tuh, waduh, ribut mulu sama siapa aja ribut. Ihsan terhadap karib kerabat, wal yatama, dan orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil qurba wal jaridil junub, tetangga dekat, tetangga jauh. Ada tetangga yang sedarah dengan kita. Kata ulama gitu, itu maksud tetangga dekat. Udah mah tetangga, saudara kita, tetangga dekat. Tetangga jauh, tetangga yang tidak punya kaitan darah dengan kita. Ini ada muskil, ada keanehan. Ini saudara-saudara kalau dekat ribut mulu, kalau jauh akur, padahal sudah mas saudara. Tetangga kudu lebih akur ketimbang tetangga orang lain. Jadi kita paradigma gitu, udah jauh dikit ya, kalau dekat ribut mulu, kan begitu ya. Padahal mah orang lain kita ingin hidupnya senang, apalagi saudara kita. Wajaridil qurba wajaridil wasahibi bil jambi, dan teman sahib. Nah, kita suka bilang apa? Sahib bil jambi itu dekat, yang tiap hari kita interaksi dengan dia. Berbuat baiklah kepada mereka. Loh, kenapa sih kita harus berbuat baik? Karena makin dekat interaksi kita dengan seseorang, maka seseorang itu tahu baik tahu buruk kita.
tahu baik dan tahu buruk kita. Maka kepada mereka berbuat baiklah lebih banyak agar tertutup keburukan kita. Ini kan rumus hidup sebenarnya, Mas. Rumus hidup. Kadang masalahnya adalah kepada yang jauh kita baik, ke yang dekat enggak. Padahal yang tahu buruk kita yang mana? Yang dekat. Kenapa sih kita berbuat baik sama tetangga kita? Nempel tetangga. Karena tetangga mah tahu kita berantem sama istri sehari 3 kali tahu. Ya. Nah kalau anak kita tahu, susahnya kita tahu, aib kita tahu lah. Apalagi kita tinggal di komplek, ya. Cuman buang angin aja nggak kedengeran sama tetangga sebelah. Goprak, jatuh. Ada suara piring kenapa? Tak piring jatuh pada berantem kita. Makanya kita berbuat. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik kepada orang yang tahu aib kita tertutupi nggak? Tertutupi. Kehormatan kita terjaga nggak? Kehormatan kita terjaga. Teman sejawat, mereka yang tahu baik dan buruk kita. Maka dengan kata baik-baiklah sama mereka agar kehormatanmu terjaga. Wasabil jambi wabnis sabil, dan orang-orang anak jalanan. Waduh, siapa anak jalan maksudnya? Ibnu sabil itu anak jalan, orang yang terputus jalan, orang yang lagi kehabisan bekal. Bukan anak-anak yang keluar dari rumahnya tuh. Itu mah anak jalanan konyol. Ini mah adalah ada orang yang sedang keluar dari rumahnya, kemudian kehabisan ongkos mau pulang nggak bisa, maka berbuat baik kepada mereka. Misalkan nyampe ke masjid ini, aduh Pak, pernah dulu ya, ada orang tertipu karena umroh atau apa gitu ya, pulang nggak ada ongkos, ya, mau tinggal di sini nggak ada tempat tinggal, diurusin sama. Diumumkan oleh ketua DKM, ada saudara kita nih lagi kehabisan bekal di tengah jalan mau pulang ke kampungnya, berdiri tuh habis sholat, umat Islam tuh atungan, nampak ongkosin sampai pulang. Itu namanya Ibnu Sabil, orang yang terputus di jalan. Jarang kita tuh ya bicara ketika ada orang yang seperti ini berdiri salah seorang pengurus masjid. Kenapa? Ini ada saudara kita kehabisan ongkos mau pulang. Pulangnya kemana? Pulangnya ke Jogja, pulangnya ke Lampung, kemana? Udah kumpulin ongkos, kasih seongkosnya nyampe sana. Walaupun di kampungnya dia orang kaya, walaupun di kampungnya orang berkecukupan, itu Ibnu Sabil itu. Enggak ada yang punya, ambil dari harta zakat. Ibnu Sabil. Gitu ya. Jadi biarin. Kenapa ini urusan kemanusiaan. Wama malakat aimanukum, dan apa-apa malakat aimanukum yang dimiliki oleh tangan-tanganmu. Apa maksudnya adalah orang yang berada dalam kekuasaan kita, budak kita. Ya. Kalau sekarang ya karyawan kita, orang yang berkhidmat kepada kita. Sampai Nabi meninggal, wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, as-sholat, wa ma malakat aimanukum. Ya, jaga sholat, dan berbuat baiklah. Diwasiatkan wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang berada dalam genggaman, dalam kuasa kalian. Wah, akhlak yang luar biasa. Akhlak tingkat tinggi nih. Berbuat baik kepada orang yang punya kepentingan terhadap kita. Jadi teori modern itu udah ada duluan dalam Islam. Apa teori modern yang digembor-gemborkan? Karyawan adalah aset. Islam udah duluan Mas. Islam sudah lebih awal bicara ini. Ini kita lihat anjurannya. Wa 'anil ma'rur bin Suwaid wa ma malakat aimanukum, juga dalam konteks utamanya adalah budak. Artinya kalau terhadap budak saja kita harus berbuat baik gitu. Terhadap budak yang kita miliki sepenuhnya. Ya, dijual pun boleh, diapa-apain juga boleh. Terhadap budak saja kita disuruh berbuat baik, apalagi hanya sekedar karyawan
hanya sekedar bawahan, ya, sekedar orang yang berada di bawah kita, nggak nyampe budak. Apalagi seperti itu, harus lebih berbuat baik lagi. Wa anil Ma'rur bin Suwaid qala ra'aitu Aba Dzar. Saya telah melihat Abu Dzar Al-Ghifar wa alaihi hullah, dan Abu Dzar alaihi tentang Abu Dzar qullatun. Qullah itu pakaian 2 lapis. Abu Dzar satu waktu pakai pakaian 2 lapis. Artinya Abu Dzar itu pernah berkecukupan, kemudian memilih jalan zuhud, terakhir memilih jalan zuhud, berkecukupan. Qullah itu ini pakai komis, namanya komis. Ke Indonesia jadi gamis, ya. Kemudian pakai outer lagi, pakai jubah, ya, pakai jubah. Yang bagian luar namanya jubah. Nah, pakaian 2 lapis, gamis dan jubah itu namanya qullah. Ya, qullah. Rapi benar ya. Tapi kalau lihat guru-guru kita tuh rapi. Pakai gamis, kemudian pakai lagi jubah. Nunggu jadi Habib dulu pakai itu, enggak mesti. Ente juga boleh, ente juga sunnah, kita umat Rasulullah. Ya. Cuman masalahnya itu aja. Kalau udah kayak gitu siap-siap jadi imam. Itu yang berat Ustaz. Kita juga suka gitu sih. Orang pakai peci agak rapi dikit, udah dijorok-jorokin ke depan, besok kabur lagi pakai lepis lagi sholatnya, aman. Ya. Karena kesunahan itu sunnah, tetap sunnah, ya. Tetap sunnah pakai baju gamis putih kalau hari Jumat, kemudian pakai jubah. Karena Nabi pakaian seperti itu, boleh, paradigmanya dirubah. Nah, ya. Yang paling ngeri itu Ustaz, paling ngeri suruh jadi imam. Sampai ada, memang kalau potongan bisa aja. Ada seseorang potongannya makin besar, potongannya dong, ilmunya enggak. Ya, satu saat disuruh jadi imam, semenjak disuruh jadi imam dia nggak bisa. Itulah turun dari mobil dekat masjid kalau sudah komat. Kenapa? Takut dijorokin jadi imam lagi. Makanya tanya kesannya harus tahu ini imam nih. Tunjuk aja. Sorban sih boleh. Ya. Jangan membuat beban buat orang lain. Bersedia jadi imam apa enggak? Kalau orang enggak ya udah, gak usah dipaksa. Ayo, modelnya model kiai ini, model doang. Itu qullah, dan itu sunnah, gak ada masalah. Kenapa? Lebih rapi, lebih tertutup aurat. Oh, kita sholatnya salah-salah aja, ya. Yang laki-laki, perempuan mah, insya Allah, yang laki-laki pakai kaos doang, pakai celana. Begitu, ini soal koreksi sedikit soal sholat. Begitu ruku, begitu sujud, bagian belakang kelihatan, ya, carengan semarnya kelihatan. Itu juga aurat. Aurat itu bukan hanya bagian depan, nyampe ke belakang, Pak. Nyampe ke belakang. Ya kelihatan belakang, ya nggak sah sholatnya. Ya asal-asalan. Harus punya pakaian khusus buat ibadah. Menghadap Allah. Sholat itu menghadap Allah. Sholat itu menghadap Allah. Kudu punya pakaian khusus. Begitu juga ngaji, begitu juga sholat. Giliran 17-an, baju disetrikanya juga 7 kali. Diundang Pak Camat buat 17-an. Giliran sholat santai, Allah mah santai. Gak ada adab. Kemudian ini pakaian 2 lapis. Hari-hari gimana Ustaz? Ya pakai juga nggak apa-apa. Belum haji Ustaz, nggak ada urusan. Boleh saja. Boleh aja. Pakai sarung tiap hari nggak apa-apa. Kan mainnya nggak jauh-jauh kalau pakai sarung. Pakai gamis tiap hari boleh nggak? Boleh. Insya Allah mainnya nggak jauh-jauh. Nongkrong di perapatan juga perlu pakai gamis juga enak. Itu aman. Lebih aman. Ya. Karaoke pakai sarung kan nggak mungkin. Ke karaoke pakai sarung mungkin nggak? Enggak. Taruh dulu sarungnya baru masuk. Sama aja, ya. Ini pakaian kadang-kadang kita yang awam nih, saya yang awam. Sekarang kita Ustaz, kenapa sih mana-mana pakai sarung? Biar mainnya deket. Biar siap sholat setiap
setiap saat, itu aja. Ya. Mullah pakai. Dua, Nabi punya pakaian khusus juga untuk sholat Id, untuk sholat Jumat. Khudu zinatakum inda kulli masjidin, kan gitu. Pakaian perhiasan ketika akan ke masjid, ya ketika akan sholat, enggak apa-apa. Wa ala gulamihi mithluha. Masya. Dan dipakai juga oleh gulamnya, oleh budaknya, mithluha, seperti itu juga. Abu Dzar dengan budaknya pakaiannya sama, nggak beda-beda, tidak beda-beda. Fasa'altuhu, maka Ma'rur bertanya, saya nanya kepada Abu Dzar soal itu. Kita nggak nyampe budak nggak mau pakaian sama. Kadang-kadang nih, masya Allah, sombong kita nih, sampai kuku-kuku, sombong itu udah nggak turun. Padahal Inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Allah nggak suka orang-orang yang sombong. Bahkan nggak akan masuk surga orang yang ada sedikit seperti bididarrah minal kibir, dari kesombongan. Nggak mau kita nggak mau kita disamai, nggak mau. Ini pakainya khusus. Kenapa? Pembantu mama. Mana-mana senang banget dijajarin sampai kayak seragam, babysitter kah atau apakah itu, beda kasta. Bukan budak, padahal mereka hanya karyawan. Ustaz, kalau gitu nggak boleh pakai seragam dong. Boleh aja seragam, tapi membedakan diri itu nggak bagus. Fasal itu apa motivasinya? Fadakarom, maka Abu Dzar menceritakan ini. Annahu sabba rajulan. Dulu kata Abu Dzar, saya pernah memaki rajulan, seorang laki-laki yang budak, ala ahdi Rasul, di mana Rasulullah hidup. Jadi sudah lazim saat itu perbudakan. Yang kedua, memperlakukan budak, ya, dengan memakinya, mencacinya. Ya namanya budak, gimana sih? Jadi budak itu seperti mobil kita, seperti motor kita, seperti rumah kita. Seperti itulah budak. Hamba saya zaman perbudakan. Dulu saya pernah mencaci seorang budak laki-laki di masa Nabi Muhammad SAW. Fa'ayyaru bi ummi, kemudian saya mengejek dengan ibunya. Dasar kamu budak, keturunan gak bagus, anak simpulan, gitu kali. Kira-kira kayak gitu. Dan itu lazim kan? Itu lazim. Biasa-biasa saja. Bukan sebuah akhlak yang tidak terpuja. Budak kok begitu. Tapi bagaimana lisan yang mulia ini mengingatkan Abu Dzar. Faqala Nabi, maka bersabda Rasulullah, innaka mru'un fika jahiliyah. Kata Nabi, ya Abu Dzar, engkau adalah seseorang fika, tetap padamu jahiliyatun, sisa-sisa kejahiliahan ada pada diri. Kau sudah beriman, tapi ada sisa kejahiliahan pada diri. Apa kata Nabi? Hum ikhwanukum, kata Nabi, budakmu itu adalah saudaramu. Jadi kalau kita suka menjajah orang yang di bawah kita, itu sisa-sisa kejahiliahan. Kita masih apa? Masih punya adat jahiliyah. Nganggap orang rendah, pantas untuk dimarahi, pantas untuk dicaci, pantas untuk dimaki. Oh, ternyata kita nggak pantas hidup jadi umat Nabi, pantasnya jadi orang jahiliyah. Ini fika jahiliyah. Ya Allah. Mereka itu adalah bukan hanya orang, tapi ikhwanukum, saudara kamu. Itu kata Nabi SAW. Budak juga angkat derajatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Tahu kan Nabi itu pernah mengantarkan budak ke rumah tuannya, Nabi nganterin sendiri. Bagaimana Rasul memperlakukan? Ada budak nangis, seorang hamba saya nangis, disamperin oleh Rasulullah. Kenapa engkau? Saya mau belanja, uangnya jatuh hilang. Terus kenapa nangis? Saya mau pulang, takut dimarahi tuan saya. Kata Nabi, ya sudah, saya juga kebetulan gak punya duit. Muhammad bin Abdullah gak punya uang. Rasulullah gak punya. Jadi kalau ustaz gak punya duit, biasa. Rasulullah pernah gak punya. Nabi itu kan kiai, ustaznya ustaz, gak punya duit. Saya juga gak punya duit, kata Rasulullah. Terus gimana nih? Engkau saya anterin, engkau saya antarkan. Kata Nabi, dianterin di budak oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dari depan, budak di belakang terus.
sampai ke rumah tuannya. Kenapa diantar Rasulullah? Berharap kalau diantar Nabi nggak dimarahin budak ini kan? Jadi bagaimana lemah lembutnya hati Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita umat ini budak. Dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Ada apa ya Rasulullah? Kok sampai ke rumah saya? Senang kita kalau rumah saya. Ini budakku kehilangan uangnya. Gak sempat belanja, jadi marahin ya. Bahasa kita gitu, jadi marahin, hilang dia uangnya. Masya Allah. Apa kata orang? Ya Rasulullah, hari ini kau datang ke rumah. Senang banget kedatangan Nabi. Maka jangan, saya nggak akan memarih, bahkan saya akan merdekakan dia. Karena sebab dia engkau datang ke rumah ya Rasulullah. Di mana merdekain budak. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan seorang budak. Ya, nggak ada perbudakan kita, tapi orang-orang yang berada dalam kuasa kita mulia. Ulama tidak menghukumi wajib budak itu sama kayak dengan kita, tapi sunnah. Bahkan siapa? Abdurrahman bin Auf kalau kumpul dengan karyawannya, kumpul dengan budak-budaknya, pelayannya, orang tak bisa bedain mana Abdurrahman bin Auf, mana karyawan. Padahal orang kaya, kayaknya beneran. Bukan belaga kaya, ya. Kayaknya beneran. Bukan kaya tapi pusing, ya. Rumah mewah cicilan 20 tahun lagi, bukan. Ini kaya beneran, ya. Nggak bisa dibedakan mana Abdurrahman bin Auf, mana karyawan. Ya. Hum ikhwanukum wa khawlukum, kata Rasulullah, dan mereka yang membantu kamu, mereka yang nyariin air kita, mereka yang bersihin tempat diri untuk kita makan, mereka yang mencuci gelas kita, mereka yang nyuciin baju pakaian kita, bahkan mereka mungkin yang bekerja cari uang untuk kita. Kita punya karyawan, kita punya uang, kita mau di tempat AC enak, ya, telepon ketawa segala macam. Tuh orang-orang itu sedang cari duit buat kita, nyangkul, ya, geras segala macam. Haulakum, itulah mereka yang membantu kamu. Ya. Tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Nih katanya kita meniru Nabi. Ini tuntunan Rasulullah. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah menjadikan mereka di bawah tanganmu, di bawah kuasa Allah yang dititipkan kepada kalian, dititipkan kepada kita. Faman kana akhuhu tahta yadi. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Faman kana akhuhu tahta yadi. Barang siapa yang saudaranya berada dalam kekuasaannya, dimiliki olehnya, falyut'imhu mimma ya'kul. Kata Nabi, kasih makan seperti yang dimakan. Wal yulbishu mimma yalbis, dan berikanlah pakaian seperti yang dipakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan membebani mereka di atas kemampuan mereka. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalaupun ada beban yang lebih daripada kemampuan mereka, maka bantu mereka. Ini akhlak Islam tuh kayak gini. Hebat gak tuh? Kehidupan atau bahkan usaha seperti betah itu karyawan. Biar kata kita bangkrut, dia di situ aja. Udah senang. Nah, kenapa bawaan juga ngomongin atasan? Atasannya judes, atasannya galak. Bahkan saya lupa ada budaknya Imam Malik atau siapa dulu. Itu begitu dimerdekakan nggak nangis, begitu dimerdekakan nangis. Dibeli kemudian diperlakukan dengan baik, begitu dimerdekakan nangis deh. Kenapa engkau nangis? Saya ini lebih senang jadi budak engkau, ya Imam. Saya senang jadi budak engkau, ya Imam. Ketimbang saya bebas ngurus diri sendiri. Dan saya senang di sini bisa ngeliat engkau, ya Imam. Saya bisa belajar. Sampai dimerdekakan nangis. Kenapa? Perlakuannya adalah perlakuan Rasulullah. Gitu. Manusia itu kan hatinya dulu ya.
Manusia itu kan hatinya sudah nyaman, hati sudah mereka, udah dia akan ada di situ. Akhlak kita kepada orang-orang yang berada dalam puasa kita. Bahkan dalam hadis yang selanjutnya, lihat. Dalam hadis selanjutnya, wa Nabi Hurairah tadi Nabi qala idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi. Kalau datang kepada kalian pembantu kalian bi ta'amihi dengan makanan, bawa makanan. Apa kata Nabi? Fa illam yujlisu ma'hu, kalau engkau enggak bersedia mereka duduk bersamamu, falyunawilhu luqmatan aw luqmatain, maka kasih makan dia satu suapan atau dua suapan. Au uklatan au uklataini, satu makanan atau dua makanan. Fa innahu waliya'ilajahu, karena mereka yang masak. Gitu. Kata Nabi, kalau datang membantu kalian bawa makanan, jangan cuma disuruh nonton doang. Jangan cuma disuruh masak doang, rasain dong. Ya. Udah makan buat kamu, ini buat kamu, ini buat kita. Kadang-kadang mungkin kita ada pembicaraan yang gak layak didengar, ya. Bagusnya duduk sini makan sini bareng. Masya Allah. Katanya, kalaupun gak gitu, kasih makan. Kadang-kadang kita mau makanan aja dibedain. Lebih parah lagi, makanan itu berlebihan, lebih rela dibuang ketimbang dikasih makan kepada mereka. Kenapa? Ntar kebiasaan. Kita kadang-kadang suka melihat jalan kemana-mana, pembantu dibawa, asisten dibawa, serumah tangga dibawa, senang mau dijajarin 3. Kita makan di restoran, dia nunggu di luar. Ini bukan muslim, ini bukan mukmin. Nabi nggak ngajarin begitu. Kadang atau siapalah yang berada, mereka manusia kok. Kok diurut sama. Kita keturunan Nabi Nuh, dari Sam, Ham, Yafid, dari 3 itu. Nah kata Nabi, ikhwanukum, saudara kamu itu. Alah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senang beda-bedain, ya. Kita senang kita nggak mau disamain sama orang. Kenapa? Saya atasannya, saya gajinya, gitu. Ya. Al-uqlah bidamil hamzah ya luqmah, sesuapan kek, 2 suap kek, gitu. Biar ngerasain. Karena mereka kata Nabi apa namanya? Suruh kita mengolah rasa. Kan mereka yang masak. Fa innahu waliya'ilajahu, kan mereka yang masak. Mereka yang setiap hari melihat makanan itu. Setiap hari mereka yang belanja, mereka tahu rasanya, tapi mereka enggak pernah merasakan itu. Ya, cuma nonton aja. Kamu main Indomie aja, ya. Jangan makan makanan ini. Itu makanan kamu mah udah dibeliin, Indomie sama telur. Itu aja. Kalau saya masakin spaghetti, waduh gayanya mulas padahal di situ. Ya. Itu. Kak, kasih. Kalau beli makan ke rumah, lebihin dong. 1 lebihin dong. 2 buat siapa ini? Aduh lupa. Bapak nggak beliin, ibu nggak beliin nih. Ya. Beli apa namanya? Beli somai misalkan, ya. Sholat di ataqwa pulang beli somai. Udah kasih. Ya. Kalau kita 3, dia 1-1 nih. Kata Nabi itu enggak mesti luqmatan atau luqmata ini, uklatan atau uklatan itu enggak mesti sama kita, tapi dia ngerasain dia. Dan merasakan. Ya Allah. Apalagi kalau bisa bermajlis bareng-bareng. Duduklah, ini lagi acara keluarga ini, duduk kamu sini. Duduk bareng-bareng sama-sama dong. Masya Allah. Hebat kan gue. Hebat. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilangi sifat kesombongan yang ada pada diri kita dengan amalia-amalia seperti itu. Gak masuk surga. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah yang mulia yang terkasih itu adalah yang jalan di atas muka bumi terbebas dari kesombongan, terbebas dari ketakabburan, terbebas dari merasa lebih hebat, lebih kaya, lebih mulia dari orang lain. Hamba-hamba Allah yang mulia itu adalah orang yang memuliakan saudara. Kita pengen mulia, maka muliakan orang lain. Kita pengen hebat, maka hebatkan orang lain. Kita pengen mampu, maka mampukan orang lain. Kita pengen ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang lain. Kan begitu.
Wallahu fi 'aunil 'abdi ma'adama al-'abdu fi 'auni akhi. Pertolongan Allah itu ada pada diri seseorang yang dia mau nolong orang lain. Kebanyakan kita adalah kemuliaan semu. Kenapa? Sambil merendahkan orang lain. Ya. Kehebatan kita adalah bayang-bayang saja. Kenapa? Karena kita pengen dianggap hebat dengan menjelek-jelekan orang lain. Ya Allah. Bisanya ntar apa? Julid, kemudian iri, hasud, dengki, ngakalin, ya, menggunting dalam lipatan. Ya, itu sebentar, kemuliaan yang sebentar, bukan kemuliaan yang sebenarnya. Kelihatannya hebat, tapi rapuh, ya, keropos. Itu orang kaya, enggak, santri juga sama, ustadz juga sama, pengurus masjid juga sama, potensinya ada. Coba belajar saling memuliakan, enggak hina, enggak akan terhina, bahkan enggak akan rendah. Orang yang suka memuliakan orang lain, susah nih ngakurin kita, susah mengakur kita. Sesama pengurus ribut, apa yang diributin? Sesama ustadz rame, apa yang diramein? Rebutan santri, biarin santri mau kemana ya? Rebutan jamaah, biarin aja jamaah mau kemana kayaknya? Ribut amat. Ya sebenarnya kita pengen mulai, akhirnya apa? Jelek-jelekin. Inna Allah yuhibbul mustakbirin. Gua nggak suka orang-orang yang sombong. Maka sesekali Nabi yang nyuruh, udah mau diduafaku. Kata Nabi, kumpulin orang-orang doib di antara kalian. Coba sesekali makan dengan mereka. Coba sesekali kita hidup dengan mereka. Itu untuk apa nih? Untuk mengikis kesombongan yang ada pada diri kita. Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sedang berjalan di atas kendaraannya, diajak makan oleh orang-orang miskin. Ya Abu Abdillah, ta'al. Ya Abu Abdillah, makan sini sama dengan kami. Makan dengan kami di atas bahan makanan, juga makanan sisa lah, orang miskin gimana? Ya. Apa kata Sayyidina Husain? Inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Turun, kemudian makan bersama mereka, makan biasa makan. Selesai makan, saya udah ikut makan dengan kalian ya. Nanti kita makan ke rumah saya. Diajak makan ke rumah Sayyidina Husain bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. Makan tuh di rumahnya. Makan, orang-orang miskin ini udah makan. Betul, orang miskin makan secuprut kakinya juga. Ya, di rumahnya. Makan sama-sama. Itu obat kesombongan itu. Sesekali kita duduk dengan mereka, bermajlis dengan mereka. Kenapa? Akhirnya kita bisa syukur. Nah, kita mah naik terus ke atas soal dunia, makanya susah syukurnya, susah bahagia. Ya. Ya, Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Babu fadlil mamlukul ladzi yuaddi haqqallah wa haqqa mawalih. Bab selanjutnya adalah keutamaan mamluk, orang yang budak tadi, yang dia tetap menunaikan hak Allah dan menunaikan hak Tuhan. Wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita berdasarkan akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya akhlak Rasulullah dalam jiwa kita, dalam diri kita, sehingga kita bisa saling memuliakan, sehingga kita bisa saling memantaskan hidup, sehingga kita bisa saling melayani sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi sesama umat Rasulullah, terlebih lagi sesama umat Nabi Muhammad yang tujuan kita sama, yaitu ridhonya Allah, senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lembutkan di hati kita. Mudah-mudahan Allah Allah lapangkan jiwa kita. Bahwa sesuatu yang kita anggap mulia dengan ketakaburan selama ini adalah salah. Bahwa segala sesuatu yang merendahkan orang lain yang selama ini kita pikir itu bisa meninggikan derajat kita, itu adalah salah. Mudah-mudahan Allah berikan keinsapan kepada kita. Ada hadirnya Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin jam'an hada jam'an mubarakan waj'al tafarruqan min ba'dina hada tafarruqan ma'suman Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba habibika wa hubba nabiyyika wa hubba man hubba habibik wa hubba man hubba nabiyyik Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Fatiha subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.